pertama. Salam kenal untuk semuanya. Saya Romo Tino, saya tabisan 2021, angkatan COVID ya. Saya Imam Keuskupan Agung Jakarta. Lalu saat ini sampai saat ini dari sejak 2021 bertugas sebagai pastor rekan di Paroki Kelapa Gading, tinggalnya di Santo Andreas, Gereja Santo Andreas Kim Taigon. Jadi agak jauh dari Korea ya. Lalu juga membantu Bapak Uskup di Komisi Kerasulan Keluarga dan juga pelayanan eh, perkawinan tribunal. Itu perkenalan singkat saya. Lalu malam ini, saya akan menawarkan satu permenungan sederhana. Secara singkat, kita bisa melihat dan belajar dari Kitab Hagai. Maka Kitab Hagai ini sangat singkat sekali, isinya cuma dua perikop ya, bab 1 dan bab 2, dan sangat mudah dipahami, moga-moga demikian, dan kita akan masuk dalam permenungan, dan saya berharap nanti Ibu Bapak juga bisa, Suster juga bisa sharing ya, kita bisa berdiskusi bersama mengenai perjalanan iman dan juga perjalanan hidup rohani kita bersama. Saya izin share screen sedikit dari apa yang saya renungkan. Sebentar. Yes. Saya bacakan sedikit perikop dari bab 2 ayat 1b sampai ayat 10. Kemegahan bait suci yang baru. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu. Demikian, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan, semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini, aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Suster, Ibu Bapak, Saudara dan Saudariku terkasih, kita hening sebentar. Kita coba meresapkan kembali apa yang Tuhan firmankan melalui Nabi Hagai khususnya, dan pesan-pesan yang secara sederhana boleh kita renungkan dan kita dalami dalam kesempatan perjumpaan kita pada malam hari ini. Kalau kita lihat dan kita renungkan bersama, Nabi Hagai dari bab 1 dan bab 2, bagaimana melalui perantara Nabi Hagai, bangsa Israel diajak kembali untuk membangun bait suci yang runtuh. Maka di bagian mengantar awal, saya ingin mengajak suster, ibu, bapak semua, kita melihat sedikit
pengantar dari kitab Nabi Hagai ini ya. Nah, di sini dikatakan Nabi Perjanjian Lama yang pulang bersama dengan orang-orang buangan setelah mereka disasingkan di Babilonia. Bisa dibayangkan ya situasi dan kisahnya dan perasaannya bagaimana kalau kita menjadi pribadi yang diasingkan. Nah, ini situasi yang dari awal saja kelihatan bahwa ini situasinya tidak kondusif ya. Mereka kembali atas titah Yosua dan ketika sampai di Yerusalem, mandat Tuhan untuk membangun bait suci kembali. Baitnya Salomo yang runtuh, tetapi mereka tidak menyelesaikan misi Tuhan, melainkan sibuk dengan kebutuhan mereka sendiri. Ini saya highlight ya di sini ya. Ketika kita sebagai orang beriman Kristiani, kita tahu, mari kita kembali melihat sejarah dan latar belakang apa yang dialami oleh uh, umat bangsa Israel ketika sampai pada saatnya mereka dalam tanda petik mengabaikan ajakan Tuhan untuk membangun bait suci Allah. Nah, maka di sini dikatakan tadi mereka tidak menyelesaikan misinya Tuhan Yesus, tetapi mereka sibuk dengan kebutuhan mereka sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai orang beriman Kristiani, dalam hal ini juga diajak melalui pengantar dari kitab Hagai, misinya Tuhan itu dalam hidup kita apa? Nah, ini menjadi pertanyaan refleksi bagi kita bersama ya. Lalu kita juga bisa bertanya, umat Tuhan yang juga punya tujuan dalam hidup kita seperti apa? Apakah kita sebagai manusia yang hidup, ya betul bahwa kita memenuhi kebutuhan jasmani kita. Betul, itu pasti. Kita makan, kita minum, dan lain sebagainya. Hidup berkeluarga, punya keturunan, dan seterusnya. Tetapi apakah kita hanya berhenti sampai di situ? Ataukah sebetulnya kita sebagai pribadi sungguh-sungguh mau melihat rancangan Allah di dalam kehidupan kita yang kadang-kadang memang tidak mudah dimengerti. Sulit rasanya kita untuk memahami. Nah, nanti menjadi pertanyaan kenapa kok itu menjadi kesulitan dalam hidup kita. Maka di slide yang selanjutnya, umat bangsa Israel sempat mengalami yang namanya frustasi atau down. Banyak sekali tantangan, ya, ajakan ya di dalam bab 1 kalau dilihat dalam kitab suci, ajakan untuk membangun bait suci ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Tidak semudah membalikan telapak tangan kita. Ya ibu bapak, kita semua pasti punya rencana-rencana ya dalam hidup kita. Segala macam planning-planning yang sudah direncanakan, segala macam hal, keinginan, cita-cita, dan lain sebagainya sudah di setting sedemikian rupa, tetapi bisa jadi hal itu tidak terjadi sebagaimana yang kita maksudkan. Wah, itu kalau mengalami situasi dan pengalaman itu pasti bisa jadi membuat kita sebagai manusia itu bisa jadi mengalami frustasi atau down ya. Ya, saya secara pribadi tidak pernah membayangkan tabisan pada saat COVID ya. Sekedar sharing sederhana, bisa dibayangkan kalau ibu bapak dan suster menghadiri upacara tabisan, wah yang datang itu bisa ribuan. Tapi sebaliknya, situasi itu membuat apa ya, kebalikannya gitu ya. Yang datang ya maksimal hanya 80. Keluarga juga dibatasi dan seterusnya. Ini kalau kita tidak bisa melihat dan mencoba memaknai pengalaman situasi yang tidak mudah ini, membuat kita manusia mudah down, membuat kita manusia mudah frustasi. Maka ketika umat Israel mengalami situasi yang nggak gampang, oh, membangun bait suci, membangun rumah Tuhan, itu kan sesuatu yang baik. Tapi kok nggak bisa selancar yang dibayangkan? Ada aja tantangannya. Nah, pertanyaannya adalah,
pengalaman dan situasi bangsa Israel yang demikian, apa yang kita bisa pelajari? Maka kalau orientasi cara berpikir kita hanya sekedar membangun bait Allah, yaitu secara fisik, ya kita hanya berhenti pada tataran yang sangat permukaan sekali. Tetapi justru dalam konteks ini, membangun bait suci bukan pertama-tama yang secara fisik, tetapi bangunan bait suci yang ada di dalam diri kita dan di dalam hidup kita sendiri. Terkadang kita sibuk dengan urusan kita sendiri, tetapi ketika mengalami tantangan, ketika mengalami kesulitan, lalu kita merasa frustasi. Kok Tuhan begini ya? Kok Tuhan memberikan aku tantangan seperti ini, kesulitan seperti ini? Aku mau melayani, tetapi kok ada tantangan ya? Banyak orang yang tidak suka, dan seterusnya. Nah, maka situasi dan pengalaman semacam ini perlu dilihat lebih dalam gitu ya. Apa yang telah Tuhan letakkan di dalam hidup kita sebagai amanah, ya jangan sampai tersita dengan perkara-perkara yang hanya kelihatan seolah-olah paling penting dan paling mendesak urusan-urusan pribadi kita. Tetapi ketika melihat dan mengalami tantangan dan kesulitan, bangunan bait Allah yang nggak pernah selesai, lalu kita merasa mudah frustasi, merasa mudah down gitu ya. Nah, Hagai di dalam bab 2 bernubuat kepada Zerubabel dan juga Imam Joshua agar mereka mengerti tujuan hidup mereka. Nah, ini menjadi refleksi minimal bagi saya, diajak kembali. Tujuan hidupku apa ya? Membangun bait suci di dalam bab 2 dikatakan demikian. Namun umat Israel yang adalah bangsa pilihan Allah sedang mengalami keadaan down karena membangun bait sucinya nggak rampung-rampung, nggak selesai-selesai. Mengalami pergumulan hidup yang tak kunjung selesai. Mereka down dalam kehidupan pribadi mereka. Kok selalu ada saja rintangannya? Nah, ini kita bisa refleksikan dalam pengalaman hidup kita masing-masing. Kalau dalam perjalanan hidup kita, bahkan mungkin perjalanan bisnis kita, pekerjaan kita, yang lancar-lancar saja sampai hari ini, bersyukurlah. Tetapi bisa jadi kita mengalami aneka macam up and down kehidupan ya. Mungkin bukan pekerjaan, tetapi perjalanan hidup rumah tangga, perjalanan dalam hidup komunitas misalnya. Kok kayaknya susah ya berelasi dengan orang. Kok kayaknya susah untuk memahami kehendak istri saya, kehendak suami saya misalnya. Dalam pengalaman seminggu 3 kali itu saya, karena di Komisi Keluarga dan Pelayanan Tribunal, ya ketemu dengan pasutri-pasutri. Menarik sekali saya belajar dari mereka-mereka yang berjumpa dan menceritakan pengalaman hidup mereka, persoalan-persoalan yang mereka alami. Ya terkadang memang tidak mudah. 5 tahun perkawinan, 10 tahun perkawinan, 15, 20, 25, dan seterusnya. Bahkan ada yang hampir merayakan 40 tahun perkawinan, saya iseng-iseng bertanya. Sudah usia yang demikian, masih sering cekcok nggak dengan suami? Oh ya masih Romo. Suaminya saya tanya juga sama. Masih sering cekcok nggak dengan istrinya? Oh ya masih Romo. Ternyata untuk saling mengenal satu dengan yang lain dalam perjalanan hidup, hidup berkeluarga apalagi, ternyata bukan sesuatu yang mudah. Nah, acap kali kita kalau tidak hati-hati dan mengandalkan kemanusiaan kita sebagai pribadi, melupakan bahwa kita adalah orang beriman Kristiani yang mengandalkan Allah, ya kita akan menjadi mudah down, mudah stres, mudah frustasi. Karena cara berpikir kita adalah cara berpikir manusia. Padahal kita nggak cukup hanya berpikir secara manusia, tetapi pelan-pelan kita semakin mensinkronisasi
cara berpikirnya Allah dalam hidup kita. Ya, misalnya saja saya beri contoh di sana, di slide itu ya. Aku ingin melayani Tuhan, tapi kok berat rasanya dan banyak tantangan. Menjadi ketua lingkungan, aktif dalam pelayanan kategorial kelompok doa ini, kelompok doa itu, dan seterusnya. Tapi juga mengalami tantangan dalam hidup, dalam relasi dengan sesama, bahkan mungkin dengan pimpinannya, dengan pastornya, beda pendapat, cekcok, dan seterusnya. Akhirnya, ya sudahlah, aku nggak mau melayani lagi. Wah, itu kalimat-kalimat yang seringkali muncul. Hagai mengalami umat Allah yang hambar hatinya. Nah, kalau kita membiarkan terus perasaan-perasaan ini menjadi larut, ya bisa dipahami umat Yesaya juga mengalami yang namanya hambar hati. Hatinya menjadi kering, patah semangat, putus asa, hilang iman, tidak lagi mempunyai harapan dan tidak lagi bergairah untuk mengikuti Tuhan. Membangun hidup rohani bukan lagi menjadi prioritas. Hagai datang dan bernubuat untuk membangkitkan semangat mereka. Maka Hagai ini adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk sungguh-sungguh hadir menemani situasi dan keadaan bangsa Israel yang sedemikian rupa mengalami keadaan yang down. Maka ini menjadi kata kunci di bagian terakhir, di poin ketiga maksud saya. Bisa jadi mereka salah prioritas dalam hidup. Betul, dalam hidup kita mesti kita memperhatikan yang jasmani, kebutuhan hidup sehari-hari, mencari nafkah, dan lain sebagainya. Betul. Tugas dan tanggung jawab kita dalam profesi kita masing-masing harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Betul. Tetapi apakah dalam kerangka itu kita sungguh membangun kehidupan rohani kita? Atau jangan-jangan ya udah kita dengan serta-merta secara manusia aku bisa melakukan segala-galanya, aku hebat, aku mampu, aku punya segalanya. Lalu akhirnya ya Tuhan bukan menjadi nomor dua tapi nomor ke 1000 sekian. Seolah-olah ketika kita datang ke gereja, lalu kita selesai misa atau selesai beribadah, lalu kita menjadi pribadi yang lain. Dalam Zoom rohani, kelompok kerahiman, mau kita doa dengan kusuk misalnya. Tetapi setelah selesai ibadahnya, selesai doanya selesai, tidak mengubah hidup kita, tetapi kita tetap dengan cara hidup kita yang lama. Marah-marah, ya, membuat konflik, dan seterusnya. Nah, pertanyaan yang menarik adalah, apa yang membuat mereka mengalami down? 15 tahun bait Allah tidak kunjung selesai, bisa dibayangkan ya, kita membangun bait Allah, 15 tahun nggak selesai-selesai ya. Segala sesuatu yang tertunda atau terlambat, lalu kehilangan semangat. Semangat yang di awal yang sudah dibangun, harapannya bisa selesai dengan cepat, tapi kok nggak selesai-selesai. Akhirnya kita jadi malas. Yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, langsung down. Saya sudah berdoa, Romo, 9 kali. Novena 3 Salam Maria berturut-turut. Tapi doa saya kok tidak dikabulkan. Lalu kita menjadi krisis iman. Aku sudah pelayanan Sabtu, Minggu, bahkan hari biasa juga datang ke gereja, ikut rapat ini, rapat itu, dan seterusnya. Rajin berbuat baik, nyumbang ke sana, nyumbang ke sini. Tetapi hidupku kok begini-begini aja ya. Lantas semangat kita menjadi patah, Ibu Bapak. Secara manusia, semangat kita boleh patah. Tetapi relasi atau hubungan kita dengan Tuhan tidak pernah boleh putus.
Maka melalui pengantaraan Nabi Hagai, selalu yang diserukan adalah bangun kembali relasimu dengan Tuhan. Bisa dibayangkan ya, Ibu Bapak pasti pernah mengalami ada masa di mana saya lupa waktu itu kapan, internet down, WhatsApp juga down. Artinya nggak bisa digunakan. Chat juga nggak bisa dengan WhatsApp dan seterusnya. Wah, itu bingungnya setengah mati ya. Cari info sana, padahal kita sudah punya janji jam segini. Ini kok WhatsApp nggak bisa kirim. Internet semua down secara nasional, secara internasional. Semua nggak bisa, semua dalam keadaan freeze gitu ya. Saya pribadi mengalami kebingungan yang luar biasa karena janji ada ekaristi di mana segala macam, lalu nggak bisa di follow up, telepon juga nggak bisa dan seterusnya. Itu saja kita mengalami kebingungan yang luar biasa hebatnya. Putus kontak gitu ya. Bisa dibayangkan kalau kita putus kontak dengan Tuhan. Kebingungannya seperti apa? Nah, maka ini yang perlu coba kita sadari bersama, kita lihat bersama. Maka kata kunci yang selalu mau dibangun adalah bangun relasi. Kalau seandainya kita sudah membangun relasi, lalu dalam perjalanan kita mengalami down, mengalami putus asa, krisis iman, dan seterusnya, kita harus segera sadar bahwa kita sudah semakin menjauh dari relasi kita dengan Tuhan, maka kita bangun kembali relasi itu. Membangun kembali keintiman kita dengan Roh Kudus yang selalu mengarahkan dan membimbing kita. Membangun kembali rasa percaya kita pada firman Tuhan. Ya, sebagaimana saya mengilustrasikan orang yang sakit mah gitu ya. Itu kan orang kalau sakit mah itu kan makannya nggak bisa langsung banyak. Tapi dicicil makannya. Ya, sedikit-sedikit tapi sering. Ya, kalau pas lagi kita malas baca kitab suci, baca firman, mungkin sehari kita bisa habiskan 5 perikop. Ya mungkin kalau kita pas lagi males, ya jangan sampai lalu berhenti sama sekali. Tapi minimal kita tetap baca. Meskipun tidak sampai 5 ayat atau 5 bab gitu misalnya. Satu perikop, satu bab, bersyukur. Atau mungkin kalau enggak ya setengah. Atau membaca rema dari kutipan pemazmur misalnya. Tetapi minimal yang kita baca itu membantu kita untuk tetap punya relasi. Tidak kehilangan kontak dengan Tuhan sendiri. Tetap dilakukan meskipun kita malasnya ya, sedang sedang dilanda malas yang luar biasa, tapi ya kita tetap diajak untuk terus bisa punya relasi. Rasa down tidak dinikmati, tetapi harus dilawan dengan cara Tuhan. Ya sederhananya, kalau pas lagi down jangan malah didukung dengan lagu-lagu yang melo gitu ya. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Dijadikan sebuah doa boleh, tapi moga-moga kita bisa didukung dengan lagu-lagu yang bisa memuji nama Tuhan. Kita mensyukuri dan yakin Tuhan itu selalu menyertai meskipun sekarang kita kenyataannya ya aku mengalami kesulitan, aku mengalami tantangan. Seolah-olah Tuhan tidak menyertai hidupku. Maka saya mengambil satu kalimat sederhana dalam refleksi saya, ya hati ini mesti harus diangkat sampai pada kehadirat Allah. Bawa hati kita kepada Allah. Kita persembahkan hati yang apapun lah. Hati yang galau, hati yang cemas, hati yang takut, hati yang lagi malas. Kita mau bawa. Cara melawan rasa down itu bukan dengan melawan downnya, tetapi go up to Christ. Hatimu akan hidup kembali. Hati-hati, rasa down itu akan tumbuh dengan subur, bergerak di area abu-abu atau perasaan yang sedang galau. Gampang sekali kita
ombang-ambingkan dengan perasaan-perasaan yang demikian. Maka kita secara pribadi ya menyadari kehadiran pengantaraan Nabi Hagai ini membuat ya bangsa Israel sendiri sungguh-sungguh dikuatkan hatinya bahwa membangun bait Allah itu bukan hanya sekedar you membangun habis itu selesai gitu ya. Tapi Tuhan tahu persis hatinya tidak membangun bait Allah tetapi sibuk dengan kepentingan sendiri. Maka di sana ada yang namanya hidden agenda. Hati-hati kita terjebak dengan hidden agenda kita. Mungkin kita sebagai sesama manusia kita nggak tahu hidden agenda masing-masing kita apa ya. Tapi kan Tuhan tahu sendiri hidden agenda kita apa. Di hadapan Tuhan kita telanjang. Tidak ada yang bisa kita tutupi. Maka ibu bapak, saudara dan saudariku terkasih, ya kita bersama-sama belajar dari kitab Hagai yang tentu kita bisa banyak mengupas ya. Dari bab 2 khususnya dikatakan di sana muncul beberapa kali, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Demikian firman Tuhan semesta alam. Nah, ini bukan hanya sekedar ungkapan ya yang disampaikan, tetapi sungguh-sungguh ingin membantu kita sampai pada sebuah penyadaran ya ketika kita mengalami situasi yang terpuruk sekalipun ya, sudah jatuh ketimpa tangga pula ya. Tetap sebagai orang beriman Kristiani, kita tidak kehilangan harapan. Nah, ini ya yang membedakan antara motivasi dan harapan. Kalau motivasi, ya kita hanya dalam lingkup yang apa ya, kejiwaan ya, motivasi. Lalu kalau segala sesuatu bisa diukur, lalu bisa diprediksi, dan yang ternyata yang diprediksi tidak sesuai dengan harapan kita mudah loyo, ya, jatuh. Tapi kalau harapan, dalam situasi dalam tanda petik gagal sekalipun dalam kacamata manusia, iman kita tetap mengarahkan bahwa kita adalah pribadi yang tetap punya harapan akan Allah sendiri. Kendati dalam situasi yang tidak menyenangkan, bahkan situasi gagal sekalipun. Maka hidup kita tidak hanya tumbuh secara manusia, fisik, jasmani, atau secara kepribadian menjadi manusia yang baik, itu baik. Tapi baik saja kan nggak cukup ya. Semakin humanis ya, semakin memanusiakan manusia. Tapi kita masih punya PR sebagai orang beriman Kristiani. Tidak hanya berhenti di situ, tetapi kita sebagai orang beriman Kristiani yang semakin serupa dengan Allah. Nah, ini tantangan dan ini PR kita bersama. Maka ada istilah yang disebut dengan divinisasi. Tadi kalau yang pertama itu kan humanisasi. Tetapi ketika kita sadar bahwa kita adalah anak-anak Allah, sebagaimana umat Israel adalah bangsa pilihan Allah, ya hidup kita ya semakin serupa dengan Dia meskipun selalu dalam perjuangan. Hidup serupa dengan Dia apa yang paling bukan paling sederhana ya, yang Paus kita juga selalu menyampaikan kepada kita yaitu hidup menuju kesempurnaan kasih, kesempurnaan kesucian, hidup kepada kekudusan. Hidup kepada kekudusan itu bukan hanya sekedar apa ya, sesuatu yang aduh kayaknya sulit deh Romo, nggak bisa dicapai ya. Tetapi hidup kesucian, kesempurnaan kasih, kesempurnaan kesucian, hidup mengarah kepada kekudusan, itu segala sesuatu yang konkret nyata bisa dilakukan. Ketika kita berhadapan dengan situasi yang membuat kita galau, bimbang, ragu, ya sejauh mana kita mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan hanya sekedar apa ya, sok rohani gitu ya.
Tapi sungguh-sungguh sadar bahwa hidupku nggak bisa hanya mengandalkan kekuatanku manusia. Manusia itu sangat terbatas dan kecil. Saya selalu mengatakan kepada calon-calon pasutri gitu ya, atau kepada anak-anak muda yang sering kali kumpul. Ya kita sekarang ini punya segala-galanya nih yang ada di sekitar kita. Atau yang punya kesempatan untuk belajar, studi, punya kesempatan untuk mengelola bisnis, pekerjaan, dan lain sebagainya. Wah, kita hebat. Tapi segala-gala yang kita punya ini nanti kita tidak akan bawa. Yang kita akan bawa adalah proses perjalanan iman kita. Dan persis proses perjalanan iman kita itulah yang dalam kitab Hagai dikatakan selalu membangun relasi dengan Dia. Selalu membangun relasi dan kontak dengan Tuhan sendiri. Ibadah-ibadah kita, Ekaristi yang kita rayakan, moga-moga bukan hanya sekedar tempelan, kewajiban, tapi sungguh-sungguh membantu aku untuk bertransformasi hidupku yang selalu diubah. Hidupku yang selalu berjuang. Romo, kadang aku juga jatuh lagi dalam dosa. Oke, bukan seberapa banyaknya aku jatuh, tapi seberapa seringnya aku bangkit. Seberapa seringnya aku menanggapi rahmat Tuhan yang selalu ditawarkan kepada kita. Nah, ini Ibu Bapak, Suster, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bersama-sama berusaha dan belajar secara sederhana dari kitab Hagai, yang bagi saya sangat inspiratif sekali, sederhana, 2 bab, tetapi menyadarkan saya minimal untuk senantiasa sadar. Aku sebagai manusia itu bukan siapa-siapa. Saya sebagai imam ya, sebagai alatnya Tuhan dan juga bukan siapa-siapa. Bisa selesai kapan saja dan juga punya kelemahan, kerapuhan, tetapi sadar dan yakin tidak kehilangan harapan, tidak kehilangan kegembiraan untuk selalu terus berjuang menggapai yang namanya kesucian, kesempurnaan kasih, kesempurnaan kesucian, menggapai yang namanya kekudusan. Bukan hanya miliknya para imam biarawan biarawati, tapi punyanya semua orang beriman. Semua orang dipanggil kepada kekudusan, ya termasuk ibu bapak sekalian. Maka semoga melalui sedikit apa yang bisa kita renungkan pada malam hari ini dari kitab Hagai, sungguh-sungguh boleh menghantar perjalanan hidup rohani kita, sungguh-sungguh sampai pada sebuah keyakinan dan kesadaran bahwa kita mesti selalu membangun relasi dengan Tuhan sendiri. Terima kasih, Tuhan memberkati.